Ledakan. Cahaya pedang itu mencengangkan, dan dimanapun ia lewat, cahaya meriam perang yang menggantung di seluruh dunia hancur. Tetapi bahkan suara keras dari ledakan yang bersinar tidak dapat menghentikan teriakan dari awan. Pada saat itu, Shen Zengran penuh dengan semangat yang memberi energi, dan baru pada saat pengambilan gambar dia dapat menyadari bahwa ada orang kuat di awan darah. Ini bukan kaisar biasa. Pada saat yang sama tubuhnya bergetar, semangat juang tinggi asli Shen Zengran menghilang dalam sekejap. Karena Yang Mulia telah memberitahunya bahwa begitu dia merasakan bau darah yang menyengat yang akan membuat tulang punggungnya dingin, dia harus segera pergi. Harus ada tidak tinggal sama sekali. Tidak perlu mengingatkan Kaisar Yuan Tian, Shen Zengran juga tahu prestise leluhur bayi darah, dan itu seperti gemuruh. Tetapi Shen Zengran masih tidak bisa memikirkannya, bahkan mungkin Yang Mulia tidak memikirkannya. Tetapi Yang Mulia bertanya bahwa mereka telah menemukan yang tak terkalahkan. Apa hubungan antara leluhur bayi darah dan Tian Wudi? Itu adalah anjing yang dibesarkan oleh Tian Wudi. Jika Wudi kembali hari ini, anjing perabutan tulang ini harus dikembalikan. Tapi mengapa leluhur berdarah akan mengikuti kembali anti pencuri ini? Pada saat itu, hati Shen Zengran bergetar tanpa henti, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan betapa mengerikannya bantuan itu jika leluhur bayi darah juga berada di pihak anti pencuri. Dia berubah menjadi pelangi surgawi. Dan segera meraung, seluruh pasukan mundur. Segera mundur. Tanda seru. Namun, reaksi Shen Zengran selangkah lebih lambat. Dapat dikatakan bahwa saat Qin Yichen melangkah ke Wen Tianpas, dan dia tidak mengetahuinya, dia ditakdirkan untuk berdarah pada saat ini. Aku ingin pergi setelah berpura-pura. Anak laki-laki, kemana kamu ingin pergi? Seringai di awan darah itu bahkan lebih ganas, dan yang membuat Shen Zengran semakin ketakutan adalah dia melihat awan darah itu bergolak, dan dalam sekejap, wajah menyeringai seperti hantu dan bayi mengembun. Awan darah bayi hantu tinggi di langit, menghadap ke sungai Tianhe. Tiba-tiba baskom darah yang menyeringai meledak, seolah menelan awan dan muntah kabut, dan dalam sekejap, tubuh Shen Zengran penuh dengan darah. Itu adalah darahnya, yang dihisap oleh kekuatan mengerikan dari setiap pori-pori di tubuhnya. Aliran darah yang mengerikan ini berbalik, hampir menyebabkan otot dan pembuluh darah di tubuh Shen Zengran runtuh setiap inci. Tubuhnya tidak teratur, dan 7 lubang bergetar terus-menerus. Shen Zengran tetap memblokirnya, tetapi kapal perang di atas Tianhe telah berubah menjadi gelombang berdarah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ke Tiangxuan hanya melihat pilar darah naik di atas sungai Tianhe, tersedot ke dalam mulut cekungan darah yang retak oleh awan darah bayi hantu seperti naga yang menyerap air. Ketika saya melihat sekeliling lagi, saya menemukan bahwa kapal perang Angkatan Laut Surgawi sangat bersih dan lebih tenang. Leluhur bayi darah yang tidak menyia-nyiakannya, dan menyedot darah yang terkontaminasi di kapal perang. Itu bahkan lebih brutal daripada leluhur bayi darah, dan tidak ada daging, darah, dan tulang yang tersisa. Bahkan roh-roh guru laut pengadilan surgawi yang lemah dan meratap ini dapat diperlakukan sebagai perubahan selera olehnya. Mulut besar bayi hantu awan darah itu mengunyah, dan aliran darah yang menetes sangat lengket, dan setiap tetes jatuh seperti darah yang menangis dari langit. Shen Zengran ketakutan. Dalam sekejap mata, tidak ada yang terlihat di kapal perang. Tampaknya itu adalah kapal perang kosong, tetapi pada kenyataannya, mereka semua adalah saudara angkatan laut yang penuh. Cepat. Tanda seru. Tanda seru. Shen Zengran sangat ketakutan. Dia tahu betul bagaimana leluhur bayi darah dapat menghancurkan jenderal surgawi biasa. Dapat dikatakan bahwa jika ada kaisar yang paling banyak membunuh jenderal surgawi yang mirip semut, kebrutalan dan tanpa akhir, itu bukan leluhur berdarahmu. Termasuk, mau pergi. Kemana harus pergi? Leluhur berdarah itu tertawa, dan dia tidak menyangka akan mendapatkan makanan yang begitu lengkap ketika dia pertama kali datang ke Wen Tiangwan, dan dia sangat senang bahwa dia sudah lama tidak makan. Bagaimanapun, kekuatan yang dapat memimpin begitu banyak dewa di alam semesta kuno umumnya sangat tirani, dan leluhur bayi darah tidak berani begitu tidak bermoral. Tetapi pada saat ini, leluhur bayi darah semakin ganas. Surga Kaisar Surga? Bisakah Anda mengaturnya? Bisakah kamu menahannya? Saya melihat hantu dan awan darah bayi berkumpul bersama dan berubah menjadi sosok pendek seperti anak kecil. Tetapi anak itu mengenakan gaun kulit darah, menjilati darah, dan 2 botol batu giok di tangannya masih menggelegak. Leluhur berdarah itu tampaknya rakus yang haus darah. Setelah makan lengkap ini, dia tidak lupa untuk mengemasnya, dan itu bahkan lebih mengalir. Meskipun 2 botol batu giok yang bisa menampung sungai darah penuh, nafsu makannya telah belum hilang. Isilah. Leluhur berdarah terbunuh dalam kemarahan. Senyumnya kejam. Dia dan Shen Zengran tidak memiliki dendam, dan mereka bahkan tidak saling mengenal. Tapi, mengingat bahwa bocah angin itu berani menamparkan wajahnya yang tak terkalahkan, itu tidak akan menjadi masalah untuk membunuh seorang jenderal sialan dari Angkatan Laut Pengadilan Surgawi. Leluhur bayi darah tiba-tiba mengeluarkan pisau daging dari lengan bajunya, mengacungkan pisau daging. Pisau itu kacau, seperti babi atau anjing,
Tetapi wajah Shen Zengran mengerikan. Karena di depan cahaya pisau yang menyebar, dia hanya merasakan itu. Dia sendiri seperti anjing babi. Pengorbanan. Ketakutan yang membuat setiap pembuluh darah bergetar di tubuhnya membuat Shen Zengran tidak lagi peduli untuk menyelamatkan harta karun bagi yang mulia. Dia langsung berteriak marah dan melihat cahaya kemasan tiba-tiba terbang keluar dari jubah dewanya. Cahaya kemasan itu seperti pipa, lebih seperti angan-angan. Emas dan batu giok terjalin, seperti bubuk emas yang diukir, bubuk emas yang cemerlang, mewah dan indah. Tetapi karena kemewahannya yang luar biasa, ia tidak tampak seperti pembunuh, tetapi seperti pengrajin surgawi. Itu akan berubah menjadi debu emas jika Anda menggeseknya sekali. Tetapi kenyataannya memang demikian. Saya melihat Shen Zengran memegang Rui di tangannya, dan tiba-tiba membanting pisau daging berdarah, mendengarkan suara dentang bentrokan emas dan api, dan lampu merah kemasan meledak ke langit. Jin Yu Rui tiba-tiba meledak, tetapi bubuk emas yang berkibar membuat leluhur bayi darah itu melambaikan tangannya berulang kali, menutupi mulut dan hidungnya, dan menyegel 7 lubangnya. Bajingan kecil, ternyata ada harta karun yang tersembunyi. Jika kamu memberikan benda ini kepada Lao Su lebih awal, Lao Su akan menyelamatkan hidupmu. Sungguh sia-sia. Leluhur bayi darah tidak menyembunyikan keserakahannya. Tetapi bubuk emas ini sangat luar biasa. Bubuk emas itu sehalus debu. Tetapi setiap cara mengandung keganasan yang paling. Bubuk emas tidak terlihat. Begitu menembus hidung dan 7 lubang. Dan bahkan menutupi kulit. Itu dapat merobek kekuatan dalam sekejap. Dan menembus ke dalam tubuh. Seperti ulat sutra emas yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh. Cukup untuk membuat internal organ akan dihapus oleh bubuk emas. Ketiang Xuan terkejut. Tentu saja. Harapan giok emas ini harus digunakan untuk berurusan dengan gadis Xiao Yu. Jika Xiao Yu benar-benar tidak bisa menahan diri dan memilih untuk melawan Shen Zengran, maka untuk Xiao Yu yang terluka, batu giok emas ini akan cukup untuk menyebabkan pukulan berat baginya. Mata kelinci murni Xiao Yu berkedip terus-menerus, tampaknya masuk akal bagi suaminya untuk membiarkan dia mendengarkan kata-kata kakek Tiang Xuan. Tetapi dibandingkan dengan ini, dia lebih peduli tentang siapa anak yang memotong keinginannya. Tubuh roh jahat darah. Ini adalah tubuh pertempuran terkuat dari roh jahat darah. Tubuh roh cara ajaib. Bagaimana bisa membantu klan Kaisar Ke? Telinga kelinci Xiao Yu sedikit digulung. Tampak sangat tidak bisa dipahami. Dan Shen Zengran meledak dengan bubuk emas. Bingung ketika hanyut di samping leluhur bayi darah. Dia segera melarikan diri.